Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang beragama Islam. Tetap semangat dan untuk hari ini kita sudah masuk minggu ketiga dengan eh, materi pembahasan mengenai masalah penelitian. Oke. Oke, langsung saya bahas saja ya. Untuk materi hari ini mengenai masalah penelitian. Oke, em, kemarin sudah sempat saya apa namanya singgung ya di kalau tidak salah itu di pertemuan ke-1 ya, minggu ke-1 bahwa seorang peneliti itu ketika mau melakukan penelitian pastinya di sini seorang peneliti mempunyai masalah terlebih dahulu. Jadi harus mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu, baru melakukan penelitian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah peneliti supaya jelas ya data apa yang akan diambil. Jadi peneliti di sini sebelum melakukan penelitian, di sini harus punya masalah dulu, harus punya masalah. Nah, masalah ini tentunya perlu dipecahkan, ya kan? Perlu dipecahkan. Nah, perlu dipecahkan. Caranya gimana? Metodenya gimana? Ya, salah satunya ini ya langkah ya. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian. Nah, penelitian ini nanti bertujuan untuk mengambil data. Nah, ini. Nah, data-data inilah nanti yang akan diolah menjadi sebuah informasi yang kemudian informasi ini digunakan untuk memecahkan masalah tadi. Memecahkan masalah tadi. Baik eh, ini nanti berupa kesimpulan ya, kesimpulan dari penelitian ataupun berupa laporan. Nah, selesai. Seperti itu. Jadi ini historinya ketika seorang peneliti itu melakukan penelitian. Jadi sebenarnya dia harus punya masalah dulu. Dia mempunyai masalah. Masalahnya apa? Oh, saya contohkan. Misalnya kalian, saya tugaskan membuat eh, ma- makalah ya dengan di dalamnya berisi rancangan sistem, sebuah sistem. Jadi di sini kalian bingung mau membuat sistem apa ya? Sudah ketemu mau membuat sistem penjualan. Masalahnya ini sistem penjualan di mana? Oh, misalnya penjualan di toko A. Nah, di toko A ini belum masalahnya apa? Dia toko A ini belum punya eh, sistem. Jadi seluruh data yang diolah itu data pembelian ya ataupun penjualan itu diinput secara manual menggunakan buku besar. Nah, kemudian kalian punya ide di sini, punya gagasan. Oh, dengan ada masalah tersebut, bahwa di toko tersebut ternyata sistemnya masih manual. Karyawannya, itu masalah pertama ya. Sistemnya masih manual, masalah pertama. Masalah kedua, dengan sistem yang masih manual, karyawannya masih kesulitan ketika mengelola data, ketika membuat laporan. Seperti itu. Nah, itu contoh menentukan masalah. Nah, kemudian dengan adanya masalah tadi, kemudian kalian inisiatif akan membuatkan rancangan sistemnya bertujuan untuk memudahkan kerja karyawan tadi. Itu akan hanya salah satu. Yang kedua, memudahkan pembeli juga ya ketika
melakukan pembelian. Jadi prosesnya lebih cepat karena menggunakan sistem komputer. Beda tadi dengan pelayanannya manual. Jadi dicatat satu-satu, nunggu lama. Tapi dengan menggunakan komputer itu akan lebih cepat seperti itu. Nah, ini ya contohnya. Contoh kenapa sih harus menentukan masalah terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang saya lanjut. Apa itu masalah? Nah, masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Ya, namanya masalah itu adalah sebuah beban ya, sebuah beban yang selalu menjadi pikiran kita ya, pikiran penulis, pikiran eh, kita. Kita ini siapa ya? Kita termasuk penulis, peneliti seperti itu. Jadi yang siang malam yang membebani kita. Jadi eh, perlu dipecahkan. Makanya di sini disebut sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Nah, suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Benar sekali. Tadi kan saya sudah contohkan. Contohnya toko A ya. Toko A ini misalnya toko material. Nah, toko material ini sistemnya masih manual semua. Jadi ketika barang datang, diinput manual. Untuk stok barang, lihat stok barang juga dilihat atau dicatat secara manual. Kemudian ketika pembeli datang juga nanti dicatat, dibuatkan bon, dibuatkan kwitansi secara manual. Jadi kan ini menghambat pekerjaan ya, menghambat pekerjaan. Kemudian dari segi pembelinya pun kurang nyaman karena terlalu lama menunggu. Nah, ini makanya diartikan sebagai kendala, hambatan seperti itu. Nah, tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, itu ya mengenai masalah. Terus selanjutnya latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah sudah dua pertemuan kemarin ya sudah saya jelaskan panjang lebar. Tapi tidak mengapa saya review kembali. Karena saya percaya saya sudah ngecek ya dari jumlah mahasiswa ya. Ini kan jumlahnya ada pas gabungan jumlahnya ada 51. Nah, dari 51 mahasiswa yang saya lihat yang mendengarkan eh, video saya hanya 12 mahasiswa. Nah, ya saya tidak melarang. Itu kan kalian yang membutuhkan ya, itu terserah kalian. Jikalau sekiranya memang materinya tidak perlu ya tidak masalah ya. Yang penting kan nanti endingnya bisa gitu aja ya. Jadi nggak masalah, terserah. Ilmu kan kalian yang ingin mendapatkan. Saya hanya menjembatani, saya hanya fasilitator saja. Oke, saya lanjut. Mengenai latar belakang masalah, kemarin dua pertemuan sudah saya uraikan panjang lebar. Nah, tidak apa-apa, masih dibahas di pertemuan tiga. Di sini untuk latar belakang masalah berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Ini ada beberapa kriteria ya yang dijadikan ketentuan syarat ya untuk menentukan suatu masalah penelitian. Ya. Yang pertama, ketentuannya adalah atau kriterianya adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Kemudian terdapat kontradiksi, perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Nah, ini kan kontradiksi juga ya. Misalnya nih kalian mencari data. Jadi keterangan antara responden satu dengan responden lainnya itu berbeda-beda. Nah, ini kan cukup membingungkan ya. Terus kemudian proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik, nah, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Nah, ini nanti juga menyebabkan
sebuah masalah. Nah, kemudian syarat masalah penelitian. Tadi ketentuannya kriteria suatu hal itu bisa dijadikan masalah. Itu kriterianya. Ini ya, di latar belakang. Jadi nanti di latar belakang tolong dijelaskan ya masalah pokoknya itu apa. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan panjang lebar tuh di apa namanya? Outline ya, outline tugas UAS. Nah, itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Tolong dijelaskan nanti untuk tugas UASnya, latar belakang masalah itu dijelaskan. Minimal satu paragraf saja yang menjelaskan masalah pokok. Kalian tertarik ya mengambil atau akan membuat rancangan sistem ABCD, misalnya seperti itu. Nah, kriterianya sudah, sekarang syaratnya. Jadi, syarat suatu hal itu dapat dijadikan sebuah masalah penelitian ketika di sini yang pertama tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Nah, kalau kalian nggak punya ini ya nanti repot ya. Kalian mau memecahkan pakai apa seperti itu. Nah, kalau sudah ini apa namanya sudah bisa ditentukan ya masalahnya ini ya nanti kan mencari data itu akan lebih mudah. Kemudian syarat yang kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti metode pengumpulan data ya, seperti ada wawancara, interview ya, wawancara atau interview, kemudian observasi atau pengamatan, kuesioner dengan membuat pertanyaan, baik pertanyaannya itu multi choice ataupun esai yang disebar mungkin secara fisik ya, dengan menggunakan kertas, media kertas disebar kepada responden untuk mengisinya ataupun dibuat secara online ya menggunakan Google Form. Nah, ini akan lebih memudahkan apa responden karena tidak usah eh, susah payah mencatat ya, mengisi jawabannya. Jadi cukup mengetik menggunakan HP bisa, menggunakan komputer bisa, seperti itu. Ataupun di sini pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Dokumentasi ini bisa menggunakan record ya, membuat video, membuat rekaman, membuat voice note, atau memfoto ya, memfoto. Nah, itu juga bisa berupa dokumentasi. Jadi dokumentasi ini macam-macam, bisa menggunakan kamera, handycam, kemudian alat perekam, ataupun dengan memfoto objek, objek penelitian. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan. Kemudian partisipasi, partisipasi dari para responden. Nah, di sini partisipasinya gimana? Eh, Welcome atau tidak ketika mereka dimintain tolong untuk diminta untuk memberikan data. Baik responden maupun narasumber ya di sini ya. Jadi ada dua, bisa narasumber. Nah, narasumber ini kan orang yang dimintai data. Sama halnya juga dengan responden. Responden ini juga bisa dimintai data. Ya caranya ya sama, ini bisa digunakan semua metodenya. Kemudian evaluasi atau tes. Evaluasi atau tes ini ya sama halnya seperti kuesioner ya. Di sini nanti memberikan soal-soal. Baik soalnya itu berupa soal ABC ya atau multi choice, ataupun esai, ataupun mungkin uraian, atau mungkin argumentasi, atau mungkin sebuah pernyataan. Nah, itu macam-macam tipenya. Tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan dari peneliti. Kemudian syarat yang ketiga harus memenuhi persyaratan orisinilitas, keaslian. Jadi harus orisinalitas atau keaslian diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu, state of the arts. Kemudian yang keempat, syarat keempat memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Jadi ambillah sebuah masalah ya yang lagi trending, yang lagi hangat-hangatnya nih dibahas semua orang ya, yang lagi
tren diburu wartawan, disebarluaskan. Nah, ambillah masalah yang seperti itu. Itu akan lebih menarik daripada yang apa namanya jarang diketahui orang. Jadi ini akan lebih menarik ya. Jadi akan menjadi bahan yang lebih menarik. Kemudian syarat yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Nah, ini dia. Jadi carilah topik-topik yang unik ya. Jadi di sini carilah masalah yang unik. Unik itu gimana sih, Bu? Jadi unik itu, jadi kalau melakukan penelitian itu carilah masalah yang unik. Unik itu gimana? Nah, unik itu eh, masih sedikit yang membahas, masih sedikit yang bahas atau mengangkat topiknya. Jadi kalau kalian ngambil misalnya kalau kalian mau bikin program, bikinlah program yang belum ada, jangan yang sudah ada banyak gitu loh. Kalau yang sudah ada banyak itu kan berarti kalian cari aman nih. Tapi ketika kalian menciptakan, membuat rancangan sebuah program yang belum ada, yang memang belum dibuat, belum digunakan oleh masyarakat luas, belum apa angkat oleh seorang peneliti. Nah, itu cari, itu buatlah, itu ambillah, itu angkatlah sebagai topik yang akan kalian bedah nanti isinya seperti itu. Nah, ini ya seperti itu. Jadi carilah masalah yang unik, yang kontroversial, yang sama tadi cari masalah yang trending, yang sedang trending. Naik daun ya. Carilah masalah yang trending. Kemudian cari masalah yang kontroversial. Nah, ini yang sedang hangat-hangat dibicarakan ya, banyak dibicarakan. Terus kemudian cari masalah yang unik. Nah, unik ini eh, tidak sama ya, jadi tidak sama, masih sedikit yang mengambil atau mungkin bahkan belum ada yang mengambil sebagai topik, belum ada yang mengambil sebagai topik misalnya atau tema. Inilah. Jadi ini kalau mau mencari masalah seperti ini. Jadi kalau kalian mau membuat program, carilah program yang tadi saya katakan yang belum ada. Terus kemudian yang memang di situ kalian kan riset, di situ misalnya kalian riset, tadi saya contohkan toko material. Toko material ini belum memiliki sistem. Nah, itu bisa diangkat. Janganlah yang sudah memiliki sistem. Nah, itu nanti kan pengembangannya kan akan lebih besar. Jadi ibaratnya carilah masalah atau eh, merancang sebuah sistem, sebuah perusahaan, itu sistemnya yang carilah yang masih manual, masih manual. Jadi kalian riset nih, kalian PKL nanti di semester 5 kalian magang. Jadi saya sarankan carilah perusahaan yang masih menggunakan sistem manual. Jadi nanti ini gampang kalian menentukan mau membuat sistem apa. Ini gampang nanti. Dibandingkan kalian eh, apa nggak boleh Bu cari perusahaan yang sudah memiliki sistem, misalnya sistem berbasis web, sistem program desktop boleh. Tapi di sini kan kalian mengembangkan yang lebih baik lagi. Jadi kalian kembangkan dari sistem perusahaan tersebut yang sudah ada misalnya berbasis web. Nah, ini kalian kembangkan menjadi lebih baik lagi. Misalnya eh, diubah menggunakan Android misalnya.
Nah, ini ya, misalnya menggunakan Android. Jadi pengembangannya ini dipertanyakan. Jadi harus lebih baik dari sistem sebelumnya, bukan lebih jelek ya. Nah, itu kekurangannya ketika kalian cari perusahaan ketika magang nanti, cari perusahaan yang sudah menggunakan sistem berbasis komputer. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan ya nanti silakan cari perusahaan ketika kalian nanti magang, ketika kalian riset, ketika kalian PKL, cari sistem yang masih manual. Walaupun di sini boleh saja kalian cari perusahaan yang sudah mempunyai sistemnya sudah canggih. Tapi ini nanti akan menyulitkan kalian ketika kalian mengembangkan sistemnya. Jadi kan kalian putar otak ya, cukup ekstra kalian. Jadi nanti harus dikembangkan kayak gimana lagi ya. Ini sistemnya sudah bagus. Kayaknya saya milih deh tempat riset. Nah, ya memang salah milih. Jadi usahakan milih tempat riset yang sistemnya masih manual seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Lanjut eh selanjutnya poin ketujuh. Nih, syarat ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan peneliti. Ya, memang ketika kalian mencari masalah ya, ketika mau membuat sebuah sistem, itu memang ya harus disesuaikan dengan kemampuan kalian. Oke, bisa dipahami. Saya lanjut. Selanjutnya adalah tips-tips memulai menulis penelitian. Nah, ini coba nih diperhatikan ini langkah-langkah teorinya ya, diimplementasikan nanti. Yang pertama, di sini tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi. Jadi yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca. Jadi di sini kalian harus bisa menarik minat pembaca supaya tertarik dengan tulisan kalian, supaya tertarik dengan penelitian kalian. Itu caranya gimana? Kalian buat kata-katanya, deskripsikan kata-katanya secara menarik, semenarik mungkin ya bagi pembaca. Selain menarik, juga harus mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Kemudian yang kedua, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang dalam kalimat pembuka. Ya, sebaiknya memang seperti itu ya. Jadi ketika kalian ini membahas pendahuluan nih di latar belakang, sebaiknya pakai kata-kata sendiri dulu. Nah, kata-kata sendiri nanti baru paragraf berikutnya itu kalian ngutip dari jurnal, dari buku ya, sesuai dengan tema kalian. Gitu ya, ini tadi gunakan kata-kata kalian sendiri dulu, kemudian baru nanti gunakan kutipan-kutipan ya yang sesuai dengan topik pembahasan. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Kalian boleh ngutip dari jurnal, dari buku, dari e-book, kemudian dari karya ilmiah, dari artikel ya. Nah, itu boleh silahkan. Nah, nah, ini perlu di kalian pahami ini langkah-langkahnya. Kalau insya Allah, kalau kalian paham ini, insya Allah nanti lancar pembuatan makalahnya. Bukan hanya pembuatan makalah di mata kuliah saya ya, insya Allah nanti sampai skripsi kalian lancar. Kalau mengimplementasikan teori ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari ekspresi-ekspresi idiomatik ya, kalimat yang membingungkan atau kalimat ambigu. Nah, ini ya, ini membingungkan pembaca nanti. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang baku, bahasa Indonesia yang benar ya. Jadi bukan kalimat ambigu atau kata-kata ambigu. Jadi itu kan nanti membingungkan pembaca. Tapi gunakanlah kata-kata yang formal sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kemudian keempat ya, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka seperti setiap tahun sekitar 5 juta orang. Nah, ini dan seterusnya. Ini tolong dihindari. Terus kemudian tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat. Nah, ini yang saya minta dari pertemuan pertama saya jelaskan. Tolong dijelaskan masalah pokok yang akan diangkat. Nah, itu sudah saya warning dari mulai pertemuan pertama, ya.
Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian selanjutnya tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Nah, ini. Jadi tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti. Nah, ini jelaskan kepada kalian. Kalian mengangkat masalah tersebut penting untuk diteliti. Alasannya kenapa? Ini ya, dengan cara mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian itu akan masalah tersebut. Nah, jika tidak memiliki banyak referensi pada halaman-halaman pertama suatu penelitian atau proposal, maka penelitian kalian tidak akan bernilai akademik ya. Nah, ini diperhatikan, ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya, pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian seperti eksploratoris, kemudian kualitatif, pengujian hubungan, prediktor, kemudian pendekatan keduanya dalam metode campuran. Kemudian tulislah apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga mengharuskan Anda untuk menelitinya. Jadi, tuliskan apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga mengharuskan Anda untuk meneliti. Nah, ini seringkali dalam beberapa penelitian ya, ada banyak masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah. Nah, ini kan kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama yang saya sebut ruang lingkup. Jadi, kalau sudah tahu ruang lingkupnya, ya itu saja yang dibahas, jangan kemana-mana ya. Jadi, di sini ada yang namanya ruang lingkup atau batasan masalah. Nah, itu yang perlu dibahas kalian saja, seorang peneliti saja. Nah, jangan melebar kemana-mana. Kalian mengambil ruang lingkup mengenai sistem, misalnya sistem penggajian. Ya sudah, yang dibahas ini masalah penggajian saja. Yang dimana kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa penggajian itu sistemnya mencakup alurnya ada absensi, absensi karyawan, kemudian rekap absensi karyawan, ada penghitungan gaji, kemudian pemberian slip gaji atau pembayaran gaji dan pembuatan laporan penggajian. Itu tok ya, itu batasan masalahnya, ruang lingkup masalahnya, itu saja. Jangan melebar kemana-mana, seperti itu. Kemudian selanjutnya identifikasikan masalah yang ada. Di sini berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, nanti terdapat beberapa sumber yang ada. Nah, ini silahkan ambil berbagai sumber referensi ya yang dibolehkan. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Boleh dari jurnal, dari buku, dari majalah. Majalah ini terkait dengan IT ya, kalau kalian ngambil temanya IT. Kemudian tesis, disertasi, skripsi, TA ya, itu boleh silahkan. Kemudian kebijakan publik seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini boleh ini kalian ngutip undang-undang. Kalau misalnya undang-undang ITE ya, ini berkaitan dengan sistem yang kalian ambil. Boleh, silakan. Kemudian kondisi objektif yang ada di tempat kerja, seperti alurnya atau mekanismenya, prosedur kerjanya, step by stepnya, pelayanan terhadap pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, ini identifikasikan masalah. Nah, untuk melakukan formulasi ya, masalah penelitian harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari aspek permasalahan. Nah, aspek permasalahan ini nanti merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian. Maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut ya. Nah, di sini harus mencakup ya apakah masalah yang diangkat itu menarik atau tidak. Tadi kan sudah saya jelaskan. Untuk mengangkat sebuah masalah itu, angkatlah yang tadi lagi trending, lagi kontroversial, yang unik ya, yang unik seperti itu. Nah, itu tadi diperhatikan, itu penting.
Kemudian jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan terhadap ilmu pengetahuan kepentingan masyarakat umum seperti itu. Kemudian yang kedua aspek penelitian. Kalau tadi aspek permasalahan, yang kedua aspek penelitian. Nah, penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti harus dapat menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apakah peneliti dapat memecahkan penelitian ini? Apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup waktu atau tidak? Apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan cukup atau tidak? Nah, ini poin ya, poin mengenai biaya, waktu, time ya, timelinenya, dan eh, keefektifan ya, efisiensi dari masalah tersebut bisa dipecahkan atau tidak. Ini 3 poin yang harus garis bawahi. Yang pertama adalah mengenai efisiensi masalah tersebut, kemudian timeline, kemudian cost atau biaya yang diperlukan ketika melakukan penelitian. Selanjutnya untuk menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah ya, ini perlu diperhatikan. Nah, misalnya tulislah sebuah kalimat pendek nih. Contoh, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Terus kemudian tulislah pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Kemudian yang ketiga, informasi-informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer. Kemarin data primer itu data yang masih asli ya. Jadi data yang masih asli atau data yang didapatkan langsung dari narasumbernya itu data primer. Seperti yang tersedia di jurnal penelitian ya, baik secara cetakan ataupun online, perpustakaan kampus ataupun daerah. Kemudian lengkap masalah dengan data tersebut ditambah dengan informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Sehingga nanti didapat ya informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Nah, itu. Jadi poin yang di sini yang perlu digarisbawahi, carilah ya, carilah di sini ya sebuah masalah yang kalimat pendek yang sedang diamati. Kemudian tulislah faktor penyebabnya. Kemudian carilah informasi tentang masalah tersebut. Kemudian lengkapi masalah tersebut ya dengan informasi-informasi tambahan yang kalian dapat dari tadi. Kalian mencari dari jurnal, dari buku, dari artikel, dari karya ilmiah seperti itu. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merupakan pernyataan rinci ya, lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Jadi ini dirumuskan ketika tadi kalian sudah ketemu nih masalah pokoknya, kemudian dirumuskan. Jadi dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. Jadi masalah pokok itu bisa dirumuskan menjadi 5 poin rumusan masalah. 6 poin, 7 poin, 3 poin ya, 2 poin. Intinya bisa dirumuskan lebih dari 1 poin. Itu ya. Nah, kemudian nanti setelah dirumuskan masalahnya, baru dirumuskan tujuannya. Tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk mengangkat sebuah masalah itu masalahnya itu harus ya yang sedang tadi trending. Kemudian yang kontroversial, kemudian yang tadi unik. Terus kemudian sejauh mana ya pengajian terhadap masalah tersebut sudah diselesaikan. Kalau misalnya belum banyak yang bisa menyelesaikan, ya ambillah seperti itu. Ya, itu ya mengenai rumusan masalah. Selanjutnya saya langsung ke pertanyaan penelitian. Jadi sebuah penelitian itu ada dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi. Nah, sudah
Ini sudah familiar, kalian sudah paham. Ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kemudian cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian nanti. Paham ya di sini ya? Jadi di sini eh, masalah harus jelas. Jadi masalah harus jelas yang diangkat. Kemudian masalahnya itu layak untuk memang diangkat atau tidak. Terus kemudian ini nanti bisa dirumuskan atau tidak. Kemudian bisa dicari penyelesaiannya atau tidak. Nah, itu ya mengenai pertanyaan penelitian. Kemudian syarat untuk membuat pertanyaan penelitian di sini apa yang harus seharusnya terjadi ya dan yang sebenarnya terjadi. Jadi pada hakikatnya pertanyaan penelitian itu dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Nah, ini apa yang diharapkan dan apa yang akan dicapai. Seperti itu. Jadi pencapaiannya gimana nih? Harapannya seperti ini, tapi nanti pencapaiannya seperti apa? Ini ya perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat dan perlu dipahami. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, di sini ada 3 macam pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan deskriptif. Namanya deskriptif itu menjelaskan ya, menjelaskan fenomena atau gejala yang sedang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa. Lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Jadi, kemarin kan sudah saya jelaskan tuh mengenai perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu kaitannya dengan mengolah data, angka-angka ya hasilnya. Tapi kalau kualitatif itu kaitannya dengan penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan step by stepnya, sejarah perkembangannya. Ini namanya penelitian kualitatif yang berisi penjelasan baik mengenai sejarah, perkembangan, kemudian apa namanya step by stepnya, langkah-langkahnya. Ini. Kemudian eksploratoris. Nah, ini untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Kalau deskriptif tadi apa kata tanyanya, tapi kalau eksploratoris itu menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian yang ketiga, explanatoris itu menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait fenomena yang dikaji. Nah, ini menggunakan variabel nanti. Di sini ada hubungan beberapa variabel ya atau korelasi. Misalnya ada variabel X dan Y. Nah, ini memang kemarin kan sudah saya jelaskan. Kaitannya dengan hubungan korelasi, kaitannya dengan variabel, itu adalah untuk lebih cenderung ke penelitian kuantitatif. Ini ya, kuantitatif, yaitu pengolahan data atau angka-angka. Ini contohnya. Apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya? Terus, contoh pertanyaan eksploratif, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? Model ya, model. Terus kemudian pertanyaan eksplanatorisnya, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Ini contoh pertanyaan. Nah, ini secara lengkap ya, pengembaraan secara lengkap ini poinnya. Nah, ini perlu kalian pahami ya poinnya. Jadi ada 3 poin di sini dari keseluruhan poin yang saya bahas dari awal hingga akhir tadi mengenai permasalahan ya, permasalahan, rumusan masalah, kemudian mengenai pertanyaan penelitian. Nah, ini
eh, menjadi 3 poin. Ya, poin pertama ada latar belakang masalah. Contohnya di sini, ya, contohnya rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Ini masalah ya. Oke, paham. Semuanya ini masalah. Kemudian dari masalah ini tadi kan saya jelaskan dari satu masalah pokok, ini satu masalah pokok bisa dikembangkan atau dirumuskan menjadi beberapa poin. Nah, ini contohnya menjadi 2 poin. Jadi satu masalah pokok ini, latar belakang ini, di latar belakang ya ini masalah pokok. Rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Nah, dirumuskan menjadi 2 poin. Karena sambungan talang di belakang rumah bolong. Nah, itu masalah pertama. Dicari ini ya. Dicari ini gejala-gejalanya. Terus kemudian gejala yang kedua, lantai rumah lebih rendah dari selokan. Ya iyalah, pasti kebanjiran ya kalau kondisinya seperti ini. Ini rumusan masalah dugaan-dugaan. Ini dugaan satu, dugaan kedua. Nah, terus timbul pertanyaan untuk masalah satu. Bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong? Ini gimana caranya? Ya diganti talangnya ya. Diganti talangnya atau ditambah. Kalau ditambah nggak efektif. Yang paling efektif ya diganti talang baru yang lebih berkualitas. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua untuk rumusan masalah kedua. Bagaimana meninggikan lantai rumah? Ya diuruk ya. Diuruk dengan material atau material-material yang tidak kepakai ya. Misalnya dari bangunan yang sudah dirobohkan, nah itu materialnya bisa digunakan untuk menguruk atau meninggikan lantai rumah. Nah, baru nanti ya kalau kondisinya ditimbun ya harusnya dibongkar total ya, dibongkar total. Jadi rumahnya dibongkar total, dirubuhkan. Baru nanti ditinggikan dulu, dibangun rumah baru lagi. Atau enggak solusi kedua ya dengan hanya menguruk saja. Saya rasa kalau hanya menguruk saja itu tidak terlalu efektif ya. Yang paling efektif itu rumahnya memang rumah lama dirubuhkan, kemudian diuruk ya, tinggi ya dari lebih tinggi dari selokan ini. Jadi ibaratnya dibuat lebih tinggi, kemudian baru dibangun rumah lagi. Ya, ini insya Allah nanti terhindar dari banjir. Nah, itu logikanya seperti itu. Oke. Ini ya kesimpulan dari pembahasan dari awal hingga akhir tadi mengenai masalah pokok, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Oke, saya rasa penjelasan saya panjang lebar, cukup jelas ya. Kalau belum jelas, keterlaluan sekali. Silakan untuk materi hari ini, jika ada pertanyaan. Jadi materi hari ini berisi ada 3 poin ya. Ada masalah pokok, di latar belakang, rumuskan, buatlah masalah pokok di latar belakang, kemudian kalau sudah, buatlah rumusan masalahnya, kemudian kalau sudah, terus kemudian buatlah pertanyaan penelitian. Nah, ini untuk 3 poin pokok bahasan yang saya bahas hari ini. Nah, silahkan dari keseluruhan penjelasan jika belum jelas, nah silahkan nanti bisa didiskusikan di grup. Nah, untuk tugas pertemuan 3, silahkan nanti tugas pertemuan 3 sifatnya individu ya. Silahkan nanti kalian ini cari di jurnal saya ya. Nah, ini di jurnal saya. Nih, silahkan linknya bisa dicatat. Ini ya. Ini linknya bisa dicatat nanti. Nah, ini di sini ada beberapa jurnal saya. Ini ya. Nah, silahkan cari, tentukan ya. Silahkan ambil dari keseluruhan jurnal saya minimal 2 jurnal. Silahkan minimal 2 jurnal. Terus nanti tentukan masalah pokoknya, kemudian rumusan masalahnya. Kalau misalnya di sini cari ya, kalau misalnya belum ada, tentukan sendiri. Kalau misalnya di jurnal saya belum ada, tentukan. Jadi nanti tentukan, kemudian kalau sudah cari ya tadi ya masalah pokoknya, kemudian rumuskan masalah pokoknya, kemudian eh,
tujuan, eh, tujuan ini kan menjawab dari rumusan tadi, rumusan masalah. Terus kemudian metodenya, caranya gimana nih untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian yang keempat, hasilnya gimana nih? Jadi metode yang dilakukan eh, hasilnya gimana? Nah, gitu ya. Jadi cari 4 poin minimal dari 2 jurnal ya, dari jurnal saya. Nah, ini silahkan nanti ini link jurnal saya. Ini ya, ini silahkan dicatat link jurnal saya. Nah, kalau nggak dicatat, ini link jurnal saya. Kemudian tugasnya ambil di sini ya, ambil 2 jurnal, minimal 2 jurnal ya. Pilih ya, pilih minimal 2 jurnal, pilih minimal 2 jurnal, kemudian tentukan, untuk tentukan atau tulis ya, tulis atau tulis di Microsoft Word. Nah, ini cari, tentukan atau tulis atau cari. Nah, kalau sudah ditentukan, kemudian ditulis di Microsoft Word, apa nih? Masalah, judulnya dulu, judul jurnal yang diambil. Judul jurnal yang diambil. Kemudian cari masalah pokoknya. Ingat masalah pokok ini ada di latar belakang. Kemudian eh, rumusan rumuskan masalahnya. Terus tujuan ya. Tujuan ini untuk menjawab rumusan masalah. Jadi tujuan ini nanti tentukan tujuannya. Tujuannya untuk apa ini? Untuk menjawab rumusan masalah. Terus kemudian terakhir. Yang ketiga, tentukan metode yang digunakan. Di jurnal tersebut ya, metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan. Hati-hati. Kalau misalnya penelitiannya kaitannya dengan perancangan sistem, berarti metode penelitiannya ada 2 ya. Ada metode pengumpulan data, ada metode pengembangan perangkat lunak. Nah, diingat-ingat. Kemudian yang terakhir, tulis hasilnya. Hasilnya seperti apa? Oke, ini silahkan eh, untuk tugas tugas pertemuan 3. Ini ya, nah, tolong diperhatikan untuk tugas pertemuan 3. Oke, demikian ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada yang belum dipahami. Silakan nanti bisa didiskusikan di eh, grup. Oke, saya akhiri untuk pembahasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.